Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 38. Sesaat Empu Sada berdiri termangu-mangu. Ingin ia segera meloncat mencekik Mahendra, namun sebagian perhatiannya terikat pada orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu. Kalau ia lengah, mungkin sebuah pisau dapat menembus lambungnya. Karena itu, yang terdengar kemudian orang tua itu mengutuk habis-habisan. "Setan pengecut! Ayo keluarlah! Kalau tidak, maka aku segera akan membunuh Mahendra. Mungkin kau saudaranya atau gurunya sekali atau apa?" Masih tak ada jawaban. Namun pertanyaan Empu Sada itu bahkan mengungkit dugaan Mahendra atas orang yang bersembunyi itu. Gurunya memang berada di Tumapel saat ini. Gurunya melihat kakak seperguruannya menyuruhnya pergi ke Padang Karautan. Gurunya mendengar pula apa yang diceritakan oleh Ken Arok kepada Witantra. Tetapi kembali Mahendra menghapus dugaannya itu. Gurunya tidak berkepentingan apa-apa dengan Padang Karautan, dengan Mahisa Agni, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung. "Aku tidak peduli siapa yang bersembunyi itu," katanya di dalam hati. "Tetapi aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya seandainya aku masih tetap hidup dan dapat keluar dari padang ini, karena ia telah menyelamatkan aku dan Mahisa Agni." Namun kesenyapan padang itu kembali tersayat oleh suara Empu Sada. "Bagus. Kalau kau tidak menampakkan dirimu, aku sudah kehabisan waktu. Tunggulah, aku akan memutar leher Mahendra sehingga ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Aku ingin melihat tubuhnya terkelupas di belakang kudaku yang berlari kencang." Empu Sada itu pun dengan hati-hati melangkah surut. Ia ingin menjauhi gerumbul itu untuk kemudian meloncat mencekik Mahendra. Namun kembali ia mengumpat. Dengan sigapnya ia terpaksa menggerakkan tongkatnya memukul sebutir batu yang terbang ke arah dadanya. "Gila! Gila!" teriaknya. "Ayo pengecut, jangan bersembunyi saja. Kalau kau tidak berani berhadapan muka dengan Empu Sada, jangan mengganggu. Pulang saja ke rumah. Ambil periuk, dan lebih baik menanak nasi daripada berada di medan." Empu Sada menunggu sesaat. Ia menjadi semakin gelisah ketika ia melihat Mahisa Agni ternyata telah mempersiapkan dirinya. Ia kini cukup yakin bahwa orang di gerumbul itu memang berusaha untuk mengikat Empu Sada, sehingga orang itu sama sekali tidak sempat mengganggu perkelahian anak-anak muda itu. Mahendra yang melihat Mahisa Agni bersiap, segera menyiapkan dirinya pula. Ia pun telah mendapat keyakinan seperti Mahisa Agni, sehingga dengan tenang, akan dihadapinya lawannya. Salah satu dari kedua murid Empu Sada itu. Tetapi keduanya segera terganggu. Ternyata orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu tidak ingin bersembunyi terus. Sejenak kemudian terdengar suara tertawa lirih, dalam nada yang rendah. Terdengar suara dari dalam gerumbul itu. "Ternyata nyamuknya bukan main banyaknya, sehingga aku tidak betah tinggal di dalam gerumbul ini terlampau lama." Kembali terdengar gemeretak gigi Empu Sada. Ternyata orang itu sengaja menghinanya. Bukan karena dirinya, tetapi justru hanya karena digigit nyamuk, maka orang itu keluar dari persembunyiannya. Namun Empu Sada masih berdiam diri. Betapapun kemarahannya menyala di dalam dadanya, tetapi orang itu, yang bersembunyi di belakang gerumbul masih belum menampakkan diri, selain baru suaranya. Bahkan kembali suara itu terdengar. Bukan hanya nyamuk, tetapi semutnya pun banyak sekali. Empu Sada, apakah kau membawa param untuk menghampiri gigitan semut ngangrang?" "Gila! Setan betina! Ayo jangan banyak bicara," bentak Empu Sada yang tidak dapat menahan kemarahannya. "Ayo keluarlah dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan." Kembali terdengar suara tertawa dalam nada yang rendah. "Jangan marah," terdengar jawaban. "Baiklah aku keluar dari persembunyian ini." Sesaat kemudian Empu Sada membelalakan matanya. Ia melihat daun-daun yang bergerak. Ternyata orang yang bersembunyi itu benar-benar akan meloncat keluar. Mahisa Agni, Mahendra, kuda sempana dan orang yang menamakan dirinya Bahu Reksa Kali Elo, tertegun kaku. Pandangan mata mereka pun melekat pada daun-daun yang bergerak-gerak itu. Dengan hati yang berdebar-debar mereka menunggu, siapakah yang akan muncul dari dalamnya. Tiba-tiba mereka melihat bayangan itu. Tidak meloncat dengan atau sigap melangkah dengan gagahnya.
Tetapi bayangan itu perlahan-lahan menyibak dedaunan dan dengan langkah satu-satu maju menyusup di antara daun-daun dan ranting-ranting kecil. Empu Sada benar-benar tidak sabar melihat orang itu. Dengan nada yang tinggi ia berteriak. "Cepat, hei siput tua. Aku tidak sabar menunggu kau merayap." "Jangan tergesa-gesa," sahut orang itu. "Aku sudah tua, dan malam gelapnya bukan main. Jangan mengada-ada. Kau mampu melemparkan batu sekeras itu. Kenapa kau tidak meloncat dan menepuk dada? Inilah aku." "Tidak. Kalau aku menepuk dadaku sendiri aku akan terbatuk-batuk." "Kau benar-benar setan. Kau ingin mempengaruhi tanggapanku atasmu, supaya aku menjadi lengah." "Pengecut," geram Empu Sada. "Itu pun tidak. Bersiagalah, supaya kau tidak mati melawan aku. Tetapi jangan membentak-bentak. Biarlah aku berbuat sesuka hatiku." Dada Empu Sada serasa benar-benar telah menyala. Kini ia melihat bayangan itu telah melangkahkan kakinya, menerobos lembaran daun terakhir. Demikian orang itu tampak di luar gerumbul, demikian terdengar Empu Sada berkata lantang. "Setan! Benar-benar setan. Jadi kau yang telah mengganggu pekerjaanku. Kenapa tiba-tiba saja berada di tempat ini?" Bukan saja Empu Sada yang terkejut melihat kehadiran orang itu, tetapi juga Mahisa Agni, Mahendra, Kuda Sempana dan Cundaka. Meskipun sebab dari kejutan itu berbeda-beda, namun sesaat mereka justru terpaku di tempatnya. Empu Sada terkejut karena tiba-tiba saja ia melihat orang yang sama sekali tak disangkanya akan hadir di tempat itu. Sedang Mahisa Agni, Mahendra, Kuda Sempana dan Cundaka terkejut karena sama sekali belum pernah mengenal orang itu. Demikian orang itu ada di antara mereka, demikian orang itu telah memilih pihak. Orang itu sendiri berdiri sambil mengibaskan pakaiannya. Sekali-sekali ia tersenyum dan kemudian katanya. Bukan main gatalnya. Nyamuk, semut dan segala macam serangga." "Heh, Kisanak," potong Empu Sada kemudian. "Kenapa kau tiba-tiba saja berada di tempat ini?" Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. "Kebetulan saja aku berada di tempat ini. Berhari-hari aku membayangi anak yang bernama Mahisa Agni. Aku mencarinya dan kini aku telah menemukannya." Dada Mahisa Agni berdesir mendengar jawaban itu. Orang itu juga mencarinya. "Siapa dan kenapa?" Namun dalam pada itu terdengar Empu Sada berkata. "Untuk apa kau cari anak itu?" "Seperti kau. Seperti apa yang akan kau lakukan atasnya?" Apakah kau mempunyai kepentingan yang sedemikian penting dan menyangkut persoalan yang langsung menyinggung dirimu, sehingga kau berusaha merebutnya dari tangan muridku?" "Ya," sahut orang itu. "Lepaskan Mahisa Agni. Akulah yang akan menyelesaikannya." Mereka berdua sesaat berdiam diri. Empu Sada mengawasi orang itu dengan tajamnya. Namun sekali-sekali ia berpaling juga kepada Mahisa Agni dan kedua muridnya. Tetapi sesaat kemudian Empu Sada itu tertawa. Suaranya melengking tinggi menyakitkan telinga. Di antara suara tertawanya itu terdengar kata-katanya. Mahisa Agni. Nasibmu memang terlampau jelek. Agaknya kau sudah menyangka bahwa seseorang telah datang menolongmu. Tetapi keledai tua ini ternyata sedang mencarimu pula, karena kau telah berbuat dosa atasnya. Anak semuda kau ini telah mempunyai musuh di segala penjuru angin. Hanya orang-orang yang berwatak jahil, suka mencampuri urusan orang lain seperti kau inilah, maka kau mempunyai musuh di mana-mana. Nah, aku minta tinggalkan Mahisa Agni, berkata orang itu. Namun sekali lagi terdengar Empu Sada tertawa. Jangan mengigau. Aku tahu bahwa kau akan dapat melakukan apa saja yang kau kehendaki atasnya. Tetapi aku ingin memberi sekedar permintaan kepada kedua muridku. Mungkin kau ingin melihat permainan itu pula. Permainan apa? Apakah kau belum mendengar? Sejak tadi aku telah menyebut-nyebutnya. Menariknya di belakang seekor kuda? Ya. Orang itu terdiam sesaat. Namun tiba-tiba ia menjawab. Aku dapat juga melakukannya. Jawaban itu benar-benar menggetarkan dada Mahisa Agni. Ia belum pernah berbuat sesuatu atas orang itu. Ia belum pernah mempunyai persoalan apapun. Namun tiba-tiba orang itu datang membawa dendam kepada dirinya.
Dada Mahisa Agni benar-benar diguncangkan oleh berbagai perasaan. Bingung, cemas dan beribu pertanyaan melingkar-lingkar. Ia sama sekali tidak mencemaskan nasibnya kini. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi apapun, apalagi setelah ia mendapat kesimpulan bahwa ia kini sedang menjelang harinya yang terakhir, namun ia merasa bingung dan cemas, bahwa ternyata ia telah menyalahi dan menumbuhkan dendam kepada orang lain atas dirinya tanpa disadarinya. Kalau demikian, maka alangkah rendah budinya. Alangkah bodohnya. Ia sama sekali tidak ingin membuat orang lain menjadi sakit hati, apalagi mendendamnya. Kini tiba-tiba ia berhadapan dengan orang semacam itu. Sakit hati dan mendendam. Namun Mahisa Agni masih saja berdiam diri. Ia ingin mendengar apa saja yang akan dipercakapkan oleh Empu Sada. Mungkin dalam percakapan itu ia akan dapat menangkap siapa dan apa saja yang menumbuhkan dendam itu kepadanya. Kini yang terdengar adalah suara Empu Sada. Aku ragu-ragu akan kata-katamu. Kenapa, sahut orang itu? Apakah kau ragu-ragu bahwa aku akan dapat menangkapnya hidup-hidup dan mengikatnya di belakang seekor kuda? Namun kini aku tidak sedang membawa kuda. Meskipun demikian kau tentu akan memberi kesempatan aku meminjam kudamu. Tidak, sahut Empu Sada. Aku tidak ragu-ragu. Aku kenal kesaktianmu. Tetapi adalah bukan kebiasaanmu berbuat demikian. Selama ini kau selalu menentang tindakan-tindakan yang menyenangkan itu. Kau selalu menganggapnya sebagai suatu kebiadaban dan keganasan, sehingga kau menganggap orang-orang yang harus dijauhkan dari pergaulan. Nah, sekarang kau datang dan akan melakukan perbuatan yang serupa. Khusus untuk anak itu, sahut orang itu. Empu Sada tertawa terbahak-bahak, sehingga tongkatnya terguncang-guncang. Katanya, ternyata sifatmu yang selama ini kau bangga-banggakan adalah hanya sekedar pulasan. Ternyata apabila kau sendiri langsung tersentuh perasaanmu, maka sifat-sifatmu yang asli itu terungkapkan. Kalau demikian, maka akulah yang lebih jujur darimu. Aku tidak pernah menyembunyikan segala macam sifat watak dan kesenanganku seperti kau. Dan lihat, muridku pun bukan hanya sekedar anak-anak pedesaan. Kuda Sempana adalah seorang pelayan dalam istana. Jangan ribut, potong orang itu. Serahkan Mahisa Agni kepadaku. Empu Sada tidak segera menjawab. Sesaat ia masih dicengkam keraguan. Dikenalnya orang yang datang itu sebagai seorang yang selama ini menentang hampir segala perbuatannya. Meskipun mereka berdua berkawan sejak kecil, namun setelah mereka menempuh jalan hidup masing-masing, maka seakan-akan mereka berdua selalu bermusuhan meskipun tidak berterus terang. Hampir setiap usaha Empu Sada bertentangan dengan selera orang itu. Sehingga setiap kali mereka pasti berselisih pendapat. Akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh keadaan. Masing-masing menuruti jalannya sendiri-sendiri. Hanya kadang-kadang mereka masih bertemu dalam pertentangan pendirian. Semakin lama semakin tajam. Sehingga setelah mereka kemudian tumbuh menjadi orang-orang sakti menurut saluran ilmunya masing-masing yang diterima dari guru yang berbeda-beda, maka mereka hampir tidak ingin berjumpa kembali yang satu dengan yang lain. Mereka masih menghormati persahabatan masa kanak-kanak mereka, namun mereka saling membenci karena pandangan hidup mereka yang jauh berbeda, bahkan berlawanan. Tetapi pada suatu saat mereka harus berjumpa kembali. Di padang rumput karautan yang sepi. Apabila Empu Sada mengenang segala peristiwa yang pernah terjadi dalam hubungannya dengan orang itu, maka ia yakin bahwa orang itu datang untuk meneruskan usahanya, menghalang-halangi semua perbuatannya, yang dianggap oleh orang itu bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Karena itu, akhirnya Empu Sada pun mampu menarik kesimpulan atas segala macam kata-kata orang yang baru datang itu. Tiba-tiba padang rumput karautan yang sepi itu tersayat oleh suara tertawa Empu Sada yang tinggi melengking. Semua orang yang mendengar suara itu terkejut. Hanya orang yang masih berdiri di muka gerumbul itu sajalah yang seakan-akan sama sekali tidak mendengar suara Empu Sada itu. Lebih-lebih Mahisa Agni sendiri. Hatinya selama ini selalu terguncang-guncang oleh berbagai persoalan. Kini tiba-tiba ia menghadapi persoalan baru yang sama sekali tak dikenal ujung dan pangkalnya. Orang yang sama sekali belum dikenalnya, tiba-tiba merasa menyimpan dendam di dalam hatinya. Mahisa Agni yang merasakan keanehan itu masih juga berusaha memandangi wajah orang baru itu. Namun agaknya kepekatan malam telah mengaburkan pandangan matanya, ia tidak berhasil mengenal wajah itu. Apalagi ia berdiri tidak begitu dekat.
Namun betapapun ia mencoba mengingat-ingat bentuk tubuhnya, suaranya dan apa saja yang memungkinkan ia mengenalnya, tetapi usaha itu sia-sia. Malam gelap dan hati Mahisa Agni pun gelap. Dan kini suara tertawa Empu Sada itu benar-benar telah menyakitkan telinganya dan mengguncang-guncang isi dadanya. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu surut dengan cepatnya ketika terdengar orang yang baru datang itu mendehem beberapa kali. Bahkan tiba-tiba orang itu menguap sambil berkata, "Aku mengantuk sekali. Apakah malam ini telah terlampau dalam?" Empu Sada mengerutkan keningnya. Suara tertawanya kini telah berhenti. Ditatapnya wajah orang yang baru datang itu dengan tajam. Lalu katanya, kau sangka aku termasuk anak-anak yang dapat kau kelabui? Apa hubunganmu dengan Mahisa Agni sehingga kau akan melepaskan dendammu kepadanya? Aku tahu apa yang akan kau lakukan atasnya. Sekali lagi kau akan menghalang-halangi maksudku." Orang itu seperti acuh tak acuh saja berkata, "Apa begitu? Gila." Empu Sada mengumpat. "Kau masih saja gila sejak dahulu. Setelah umurmu melampaui pertengahan abad, kau masih saja berbicara tanpa ujung pangkal. Ayo, katakan yang sebenarnya. Kau telah menyebutnya empu. Apakah kalian tidak melihat?" Jadi benar dugaanku. Kau akan mencegah murid-muridku membuat permainan yang dapat menyenangkan hati mereka." Pembicaraan itu telah membuat Mahisa Agni menjadi pening karenanya. Ia sama sekali tidak mampu membuat tanggapan yang sebenarnya dari pembicaraan itu. Dan sampai sejauh itu, baik Empu Sada maupun orang yang baru datang itu sendiri belum pernah menyebut namanya. Karena itu, dalam kepepatan perasaan tiba-tiba terdengar Mahisa Agni berteriak, "Kalian membicarakan tentang nasibku. Tetapi aku belum mengenal siapakah kau orang yang baru datang?" Orang itu berpaling. Dipandanginya Mahisa Agni dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Kemudian terdengar ia berkata, "Mahisa Agni, apakah kau ingin mengenal aku?" "Tentu. Meskipun aku tidak tahu maksudmu sebenarnya, apakah kau akan membunuh aku, apakah kau akan berbuat apa saja, namun aku ingin tahu siapakah kau ini." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kembali ia berpaling kepada Empu Sada sambil berkata, "Anak itu belum mengenal aku empu." Geram Empu Sada. "Apakah aku harus memperkenalkan Kisanak kepada anak itu?" "Silakan," sahut orang itu. "Sebutlah namamu sendiri. Kau yang datang mencampuri urusanku. Mustahil kalau kau belum mengenalnya atau kalau demikian, aku menjadi semakin pasti bahwa kau pasti hanya ingin menggagalkan maksudku. Lain tidak." Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya kepada Mahisa Agni, "Agni, aku kenal kepada gurumu meskipun tidak begitu rapat. Aku kenal guru anak yang bernama Mahendra itu, juga meskipun tidak begitu rapat. Tetapi hubunganku dengan kau Agni, jauh lebih rapat dari hubunganku dengan gurumu atau guru Angger Mahendra." Mahisa Agni mendengarkan kata orang itu dengan terheran-heran. Hubungan apakah yang ada antara dirinya dan orang itu? Namun Mahisa Agni tidak bertanya. Dibiarkannya orang itu berkata terus. "Sejak beberapa hari aku sengaja membayangimu Agni. Aku sudah mendengar kabar tentang gurumu yang beberapa hari yang lalu pergi meninggalkan Panawijen. Karena itu, aku harus menemuimu." Agni masih saja berdiri seperti patung. Dan ketika orang itu akan berkata terus terdengar Empu Sada memotong. Apakah yang sedang kau katakan itu? Rupa-rupanya kau sedang mengarang sebuah cerita supaya kau mempunyai alasan untuk berbuat sesuatu." Orang itu tertawa. "Kau terlalu curiga kepadaku empu. Supaya aku menjadi lengah." "Pengecut," geram Empu Sada. "Tentu aku mempunyai alasan untuk curiga. Selama ini kau selalu berusaha mencampuri urusan orang lain. Tetapi kali ini bukan urusan orang lain, Mahisa Agni bagiku sama sekali bukan orang lain." "Omong kosong." Orang itu tertawa kembali. Suara lunak dalam nada yang rendah. Katanya kemudian, "Aku melihat kau malam kemarin bertempur melawan Angger Kuda Sempana yang menamakan dirinya Hantu Karautan dan menyembunyikan wajahnya di belakang secarik kain. Sejak itu aku merasa bangga kepadamu Agni. Kau benar-benar mewarisi ketangkasan ayahmu dahulu." Dada Mahisa Agni berdesir. Orang itu menyebut-nyebut ayahnya yang telah meninggal. Dan didengarnya orang itu berkata,
Aku sangka bahwa aku tidak akan dapat bertemu dengan kau lagi, Agni. Tetapi beberapa waktu yang lampau aku mendengar dari seseorang yang datang kepadaku atas suruhan ibumu, bahwa kau masih ada, dan kau berada di dalam asuhan Empu Purwa. Dan ternyata kau mencerminkan perguruan Panawijen dengan baiknya. Jangan melantur, bentak Empu Sada yang kehilangan kesabaran. Perkenalkan dirimu. Lalu kau mau apa? Kalau kau mau berbuat sesuatu untuk anak itu, melindunginya misalnya. Maka aku tidak mempunyai cara lain dari menyingkirkan kau, Kisanak. Aku minta waktu sesaat lagi, jawab orang itu. Kemudian kepada Mahisa Agni ia berkata, Agni, kau mempunyai sebilah keris peninggalan ayahmu? Tanpa sesadarnya Mahisa Agni mengangguk. Keris peninggalan ayahnya buatan pamannya itu hampir tak pernah terpisah daripadanya apabila ia sedang melakukan tugas-tugas yang penting dan mungkin berbahaya. Meskipun ia membawa pedang, namun ia lebih tenang apabila kerisnya itu dibawanya pula. Keris yang baginya bukan sebagai senjata biasa. Karena itulah maka keris itu justru jarang sekali atau bahkan tidak pernah dipergunakannya. Sebab ia tahu benar betapa tajam kekuatan yang tersimpan padanya. Setiap goresan, meskipun hanya seujung rambut akan dapat berarti maut. Dalam pada itu terdengar orang itu berkata, apakah kau pernah mendengar baik dari ibumu atau dari orang lain bahwa keris peninggalan ayahmu itu dibuat oleh seseorang? Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Siapakah yang membuatnya? Aku harus sekali. Paman, jawab Agni. Paman Empu Gandring. Apakah kau pernah mengenal pamanmu itu? Pernah, sahut Agni demikian saja meluncur dari bibirnya. Kapan? Jakannya. Mahisa Agni terdiam sesaat. Ia pernah mengenal pamannya dahulu. Dahulu, pada waktu ia masih kecil. Pamannya adalah seorang yang bertubuh gemuk, kekar dan berwajah bulat. Pamannya adalah seorang empu yang riang. Namun itu sudah berlalu jauh di belakang, belasan tahun yang lampau. Orang yang berdiri di dekat gerumbul itu tersenyum. Orang itu bertubuh kecil meskipun tidak pendek. Yang dengan mengangguk-anggungkan kepalanya ia berkata, Nah Agni, akulah yang membuat keris itu. Dada Mahisa Agni tersentak mendengar pengakuan itu. Orang itu sama sekali tidak gemuk seperti pamannya. Karena itu maka dengan serta-merta Agni berkata, Paman Empu Gandring bertubuh gemuk. Kini orang itu tertawa. Umurku telah memanjat dari tahun ke tahun. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Banyak persoalan yang harus aku selesaikan. Ternyata aku semakin tua menjadi semakin kurus. Mata Mahisa Agni masih memancarkan keraguan-raguan. Namun terdengar Empu Sada kemudian memutus pembicaraan mereka. Heh, Kisanak. Apakah monyet ini kemenakanmu? Ya, sahut orang yang menyebut dirinya Empu Gandring itu. Ia adalah kemenakanku. Setan, umpat Empu Sada. Kau bohong. Kau hanya mencari sebab untuk mencegah perbuatanku. Kali ini tidak, sahut Empu Gandring. Meskipun aku akan mencegah perbuatanmu, tetapi bukan sekedar mencampuri persoalan orang lain. Tetapi Mahisa Agni adalah kemenakanku. Padang rumput karotan itu sesaat tenggelam dalam keheningan yang tegang. Mahisa Agni berdiri tegak seperti patung memandangi orang yang berdiri di dekat gerumbul itu. Tiba-tiba terangkatlah kembali kenangannya yang lamat-lamat tentang pamannya. Ciri itu masih dirasakannya. Pamannya adalah seorang yang suka bergurau. Karena itu tiba-tiba ia berkata, apakah paman ini paman Empu Gandring yang sebenarnya? Orang itu tertawa. Apakah ada Empu Gandring yang lain? Mahisa Agni terdiam. Ditatapnya wajah orang itu dengan seksama, dan melonjaklah keharuan di dalam dadanya seakan-akan ia menemukan sesuatu yang hilang yang tak pernah disangkanya akan ditemukannya lagi. Beberapa saat yang lampau, hampir ia lari mencari pamannya ini untuk membantunya mendapatkan anak gurunya. Tetapi maksud itu tak pernah dilakukannya. Dan kini tiba-tiba pamannya itu telah berdiri di hadapannya tanpa dicarinya. Karena itu terasa dada Mahisa Agni berguncang-guncang. Meskipun ia masih berdiri tegak seperti sebuah patung batu. Keraguan-raguan yang dahsyat telah melanda hatinya. Kau ragu-ragu, terdengar Empu Gandring itu bertanya. Baiklah. Kau sudah bertahun-tahun tidak melihat aku lagi. Adalah wajar kalau kau menjadi ragu-ragu. Tetapi itu tidak penting.
Yang penting sekarang bagaimana caranya supaya kau tetap melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadamu oleh orang-orang Panawijen itu. Jangan mengigau, potong Empu Sada. Aku sudah menyangka sejak aku melihat tampangmu, bahwa kau masih saja selalu menghalang-halangi aku. Jangan kau ganggu muridku yang sedang menemukan permainan yang baik sekali bagi mereka. Tidak, sahut Empu Gandring. Aku tidak akan mengganggu mereka. Kalau begitu pergilah, sebelum aku marah. Baik, sahut orang itu pula. Marilah kita pergi. Sudah lama aku tidak bertemu dengan kau, Empu. Aku sudah rindu. Rindu pada masa kanak-kanak yang tak akan kembali lagi di masa mendatang. Tetapi marilah kita pulang bersama-sama, sehingga dengan demikian kita akan dapat mengenang sebagian masa itu. Masa kanak-kanak yang manis. Jangan mimpi. Aku bukan pemimpi seperti kau. Aku adalah seseorang yang melihat masa kini dan masa depan. Tetapi masa lampau adalah kenangan yang menyenangkan. Apakah kau dapat menghapuskan masa-masa itu? Apakah kau dapat menghapus peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa-masa lampau? Bukankah masa-masa lampau itu yang menentukan keadaanmu sekarang? Aku tidak peduli masa lampau. Sekarang pergi dari tempat ini. Tinggalkan kami. Tinggalkan anak muda yang kau katakan kemenakanmu itu. Orang tua itu menggeleng. Bahkan setapak ia maju sambil berkata, Empu Sada. Aku pun bukan seorang pemimpi melulu. Aku juga ingin melihat masa depan yang baik bagiku dan bagi orang-orang yang bersangkut paut dengan darah keturunanku. Mahisa Agni adalah kemenakanku. Apakah aku harus membiarkannya kehilangan masa depannya? Empu Sada, aku sendiri mempunyai anak-anak di rumah. Aku pernah merasakan betapa cemasnya orang-orang tua yang anak-anaknya mengalami bahaya. Nah, bagaimana aku akan dapat membiarkan kau berbuat curang? Biarlah anak-anak muda menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Empu Sada menggeram. Ia tidak menjawab perkataan-perkataan itu, tetapi ia pun melangkah maju. Kedua orang tua itu kini berdiri saling berhadapan. Empu Gandring kini sudah tidak tertawa-tawa lagi. Wajahnya kemudian menjadi bersungguh-sungguh. Jadi kau tetap pada pendirianmu, bentak Empu Sada. Seperti apa yang akan kau lakukan? Kalau kau tetap dalam usahamu mencederai anak kemenakanku itu, maka aku tetap dalam usahaku menyelamatkannya. Wajah Empu Sada menjadi merah padam. Tetapi ketika ia berpaling memandang ke arah kedua muridnya, maka hatinya berdesir. Ia melihat kedua muridnya berhadapan dengan kedua anak-anak muda yang sudah siap untuk melawan mereka. Mahisa Agni dan Mahendra. Karena itu hatinya menjadi berguncang. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Apakah kedua muridnya mampu melawan kedua anak muda itu? Dalam keraguan-raguan itu terdengar Empu Gandring berkata, Nah, apakah katamu Empu? Sejenak Empu Sada tidak menyahut. Timbullah kini pergolakan di dalam hatinya. Betapapun juga ia masih sempat memperhitungkan apa yang sedang dihadapinya. Empu Gandring adalah seorang yang cukup sakti untuk mengimbanginya. Sedang Mahisa Agni sudah pasti dapat mengalahkan kuda sempana. Apabila Mahendra dapat mengimbangi Cundaka maka keadaannya akan menjadi sulit. Mungkin salah seorang muridnya atau kedua-duanya akan terbunuh. Karena itu tiba-tiba Empu Sada itu tersenyum. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, sayang kau datang. Aku tidak sampai hati merusak kenanganmu yang manis itu. Aku tidak sampai hati mematahkan mimpimu yang menyenangkan. Seandainya bukan kau yang datang sambil merajuk tentang masa-masa lampau, maka hatiku sudah tidak akan dapat dilunakkan. Tetapi terhadapmu aku masih belum dapat melenyapkan perasaan belas kasihan. Sejak anak-anak kau seorang pemimpi dan perajuk. Karena itu, baiklah aku penuhi permintaanmu kali ini. Ingat hanya kali ini. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Sebelum ia menjawab terdengar Empu Sada berkata, Kuda sempana, ternyata Mahisa Agni adalah kemenakan sahabatku. Karena itu, maafkanlah anak muda itu kali ini. Tetapi hanya kali ini. Kuda sempana berdiri membeku di tempatnya. Tiba-tiba dari matanya memancar beribu-ribu pertanyaan yang bergolak di dalam dadanya. Namun akhirnya ia mengetahui pula maksud gurunya. Bahwa orang yang datang itu adalah orang yang cukup sakti pula, sehingga gurunya menganggap perlu untuk menunda maksudnya sampai di saat-saat yang lain. Namun Mahisa Agni sama sekali tidak dapat mengertinya. Karena itu tiba-tiba ia berkata,
Apakah kuda sempana kali ini masih akan dilepaskan lagi? Empu Gandring mengerutkan keningnya. Ia pernah mendengar persoalan yang terjadi antara Mahisa Agni, kuda sempana, Ken Dedes dan bahkan sampai orang-orang lain dalam persoalan ini menurut cerita seseorang. Tetapi ia tidak tahu dengan pasti, sebab Empu Gandring sendiri jarang-jarang meninggalkan kampung halamannya, Lulumbung, karena pekerjaannya yang terlampau banyak, membuat keris. Hanya karena dorongan keadaan yang sangat penting, untuk menemukan kemenakannya, kini ia meninggalkan rumah dan tugasnya. Sehingga karena itu, maka ia menjawab pertanyaan Mahisa Agni. Biarkan kuda sempana dibawa gurunya. Biarlah gurunya mengajarnya untuk berlaku sopan dan baik. Empu Sada menggeram mendengar sindiran Empu Gandring, namun Mahisa Agni tidak kalah kecewanya. Kuda sempana baginya adalah penyebab dari segala macam bencana yang menimpa keluarga gurunya dan bahkan seluruh penduduk Panawijen. Mungkin orang yang menyebut dirinya Empu Gandring itu tidak merasakan betapa ia menderita lahir dan batin karena anak muda yang bernama kuda sempana itu. Tetapi Mahisa Agni pun masih mampu berpikir bahwa guru kuda sempana baginya adalah lawan yang tidak seimbang. Sedangkan Mahisa Agni merasa pula bahwa ia tidak akan dapat memaksa Empu Gandring itu untuk bertempur apabila memang tak dikehendakinya. Karena itu, yang terdengar kemudian adalah gemertak gigi Mahisa Agni. Teraba perasaannya melonjak-lonjak, seakan-akan ingin ia menerkam anak muda yang bernama kuda sempana itu. Namun nalarnya telah mencegahnya. Ternyata bukan saja Mahisa Agni yang dicengkam oleh kekecewaan. Bahkan Mahendra pun menjadi sangat kecewa pula. Namun seperti Mahisa Agni, ia menyadari kedudukannya. Menyadari kemampuannya. Desahnya di dalam hati. Kalau saja guruku ada di tempat ini. Mungkin kuda sempana dan orang yang bernama Cundaka itu pasti sudah dapat kami lumpuhkan. Tetapi Empu Gandring ternyata berpendirian lain. Empu Gandring ingin melepaskan mereka, dan mengharap Empu Sada dapat memberi tuntunan kepada murid-muridnya untuk berlaku lebih baik. Sia-sia. Seperti guru dahulu berpendirian begitu, pikir Mahisa Agni. Tetapi sekali lagi ia hanya dapat menggeretakkan giginya. Ia tidak akan dapat memaksa Empu Gandring bertempur tanpa dikehendakinya sendiri. Dalam pada itu terdengar Empu Sada berkata, "Jangan terlalu sombong. Murid-muridku sama sekali tidak perlu lagi mendapat ajaran tentang kesopanan dan kebaikan budi. Mereka adalah orang baik-baik. Mereka adalah seorang hamba istana Tumapel, dan seorang lagi adalah seorang pedagang keliling yang terhormat. Kaulah yang harus mengajari kemenakanmu itu untuk melihat dirinya. Ia tidak lebih dari anak pedesaan. Anak Panawijen." Empu Gandring tidak menjawab kata-kata itu, bahkan kemudian ia berkata, "Selamat malam Empu. Selamat beristirahat. Kalau Empu ingin meninggalkan tempat ini, segera kami persilakan. Namun untuk seterusnya, ajarilah murid-murid Empu untuk tidak mengganggu Mahisa Agni. Jangan gurui aku. Sudah aku katakan, lain kali kami tidak dapat memaafkan kalian lagi. Apabila Mahisa Agni masih kembali ke padang karautan, maka saat itu pula, akan kami ikat tubuhnya di belakang kuda-kuda kami." "Ah, jangan berbicara seperti kepada anak-anak Empu. Aku sudah tahu, seperti kau tahu pula. Siapa Empu Sada, siapa Empu Gandring, siapa Empu Purwa dan siapa Panji Bojong Santi, guru Angger Mahendra itu. Nah, apa katamu sekarang?" Wajah Empu Sada menjadi merah pada mendengar Empu Gandring menyebut-nyebut nama beberapa orang sakti. Tiba-tiba orang tua itu menggeram keras sekali sambil menghentakkan tongkatnya di tanah. Katanya, "Kau mengancam?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku sama sekali tidak mengancam. Aku hanya menyebutkan beberapa nama yang dapat terlibat dalam persoalan seterusnya, apabila kau tetap berbuat gila." Empu Sada tidak segera menjawab. Terasa darahnya seakan-akan mendidih di dalam jantungnya. Sementara itu, dada Mahendra berdesir mendengar Empu Gandring menyebut nama gurunya. Dengan serta-merta ia bertanya, "Apakah Empu mengenal guruku?" Empu Gandring berpaling. Jawabnya, "Mustahil seseorang tidak mengenal Panji Bojong Santi. Apalagi orang tua sebaya aku dan Empu Sada." Mahendra menganggukkan kepalanya. Katanya, "Jadi Empu Gandring termasuk salah seorang sahabat guru? Aku belum mengenal terlampau rapat. Tetapi sekali-sekali 2 kali kami pernah bertemu.
Seperti aku pernah bertemu dengan Empu Purwa meskipun baru 1 kali. Namun meskipun belum, namanya pasti sudah dikenal oleh setiap orang-orang setua aku. Dan dari namanya itu pun aku akan dapat mengetahui siapa-siapa mereka itu. Mahendra kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi gembira ketika diketahuinya bahwa Empu Gandring pernah mengenal gurunya. Ia masih ingin mengatakan beberapa hal lagi, namun terdengar suara Empu Sada memecah ketegangan yang mencengkam hatinya sendiri. Baik. Baik. Kau telah menyebut beberapa nama. Kau sangka aku akan gentar menghadapi mereka semua. Kau, Empu Purwa dan Bojong Santi yang kurus kering itu. Empu Gandring, kau pun pasti sudah mengenal nama-nama lain dari mereka. Kebo Sindet, Wong Sarimpat. Nah, apa katamu? Empu Gandring tersenyum. Katanya. Ah, apakah kau akan memaklumkan perang bersama orang-orang dengki itu? Sayang Empu. Meskipun kadang-kadang kau juga berbuat hal-hal yang aneh-aneh, misalnya muridmu kau biarkan membuat permainan yang mengerikan, menarik seseorang di belakang seekor kuda, namun namamu masih jauh lebih terhormat daripada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Terdengar kemudian Empu Sada tertawa. Suaranya melengking menyakitkan hati. Kemudian katanya, jangan gemetar mendengar nama-nama itu. Mereka adalah orang-orang bodoh yang dapat saja aku peralat. Meskipun mereka mempunyai kesaktian-kesaktian yang mengerikan, namun otak mereka adalah otak yang sangat tumpul. Kau tahu maksudku? Empu Gandring menganggukkan kepalanya. Terserahlah kepadamu. Bagus. Kalau kau berani menghadapinya, biarlah aku sekarang meninggalkan tempat ini. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, pergilah. Tetapi pikirkan sekali lagi kalau kau akan mempergunakan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mereka tidak sebodoh yang kau sangka. Mendengar kata-kata Empu Gandring itu, Empu Sada tertawa. Jawabnya. Kau belum mengenal kedua orang itu baik-baik. Mungkin kau tidak dapat mempergunakannya seperti apa yang kau inginkan. Tetapi terhadapku, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terserahlah kepadamu, sahut Empu Gandring. Tetapi bagaimanapun juga, aku tidak senang melihat kau mengganggu kemenakanku. Empu Sada tidak menjawab. Ia berpaling kepada kedua muridnya dan berkata, kali ini sahabatku, Empu Gandring, minta kau memaafkan kemenakannya. Nah, maafkanlah. Biarlah ia menikmati hari-hari yang akan datang, memandang matahari terbit dan terbenam. Tetapi apabila kesombongannya tidak juga berkurang, maka kesempatan itu tidak akan berlangsung lama. Mahisa Agni menggeram. Hampir saja ia berteriak, tetapi Empu Gandring mendahuluinya. Biarkan Agni. Jangan kau dengarkan kata-katanya. Adalah wajar, apabila seseorang yang merasa ada kekurangan dalam dirinya, berusaha untuk menyembunyikannya, menutupinya dengan berbagai perbuatan dan perkataan yang justru berlebih-lebihan dan menertawakan. Empu Sada berpaling. Wajahnya masih menyala. Tetapi yang terdengar hanyalah gemeretak giginya. Kuda Sempana bukanlah seorang penakut. Ia kadang-kadang tidak dapat melihat dan mendengar pertimbangan-pertimbangan, apabila maksudnya telah memanjat sampai ke kepalanya. Tetapi kali ini gurunya telah memperingatkannya. Dan ia dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu, betapa sakit hatinya mendengar sindiran-sindiran Empu Gandring yang tepat menusuk jantungnya, namun ia tidak membantah maksud gurunya. Demikian pula orang yang menamakan dirinya Bahu Reksa Kali Elo, yang disebut oleh gurunya sebagai seorang pedagang keliling. Namun ternyata ia lebih licik dari kuda Sempana. Karena itu, demikian ia melihat gurunya berputar, cepat-cepat ia melangkah menjauhi Mahendra yang memandanginya seakan-akan hendak menelannya bulat-bulat. Empu Gandring, Mahisa Agni dan Mahendra berdiri saja tegak di tempatnya ketika mereka melihat Empu Sada membawa kedua muridnya pergi. Mereka berjalan tergesa-gesa menghilang di gelapnya malam. Namun sebelum mereka terlampau jauh terdengar Empu Sada berkata, Empu Gandring, kau pasti akan menyesal kelak, bahwa kau telah mencampuri urusan aku. Kami, murid-muridku yang tersebar di banyak tempat akan membantu aku di samping Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kalau kelak kau dengar rencanaku, maka kau akan jatuh pingsan karenanya. Empu Gandring tidak menjawab. Orang tua itu hanya sekedar tersenyum. Namun yang terdengar adalah suara Mahisa Agni. Paman.
Kalau benar Paman Empu Gandring, mungkin Paman belum mengenal kuda sempana sebaik-baiknya. Empu Gandring masih tersenyum. Jawabnya. Biarkan saja Agni. Orang itu tidak akan berbuat apa-apa. Telah terlampau banyak yang dilakukan Paman. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Apa saja? Tetapi percayalah itu semua hanyalah ungkapan kekecewaannya, bahwa ia gagal mendapat gadis yang dikehendaki. Apabila kemudian hatinya telah menjadi tenang, maka ia akan menemukan keseimbangan kembali, seperti Angger Mahendra. Bukankah begitu? Mahendra menundukkan kepalanya. Terasa seperti api menyala di dadanya. Namun kemudian padam kembali. Ia telah bertekad untuk melupakan Ken Dedes, yang kini telah hampir menjadi seorang permaisuri. Tetapi Mahisa Agni kemudian menjawab. Kuda sempana terlalu keras kepala. Darahnya memang panas. Namun akan datang saatnya darah itu menjadi sejuk. Apalagi apabila ia menyadari keadaannya dan kenyataan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia ragu-ragu mendengar kata-kata itu. Apalagi apabila diingatnya kata-kata Empu Sada, sehingga kemudian ia bertanya kembali. Paman, apakah Empu Sada tidak akan benar membawa orang-orang yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Dan siapakah mereka berdua itu? Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati Mahisa Agni dan Mahendra, kemudian berpaling kepada ketiga kawan Mahisa Agni yang duduk lemah seperti tak bertulang. Kenapa kalian menjadi ketakutan? Empu Gandring itu bertanya kepada mereka. Tetapi Jinan, Patalan dan Sinung Sari masih dikuasai oleh kebingungan yang sangat, sehingga mereka tidak segera dapat menjawab. Nah, tenangkan dahulu hatimu. 2 malam di padang karotan ini akan menjadi kenangan seumur hidupmu. Tetapi mudah-mudahan kalian dapat mempergunakannya sebagai pelajaran, bahwa menghadapi orang-orang seperti Empu Sada dan murid-muridnya apalagi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, kita tidak boleh mengharap belas kasihannya. Juga terhadap murid-murid mereka. Kita harus berbelas kasihan kepada diri sendiri dan melindunginya. Ketiga anak-anak muda itu masih belum dapat menjawab. Tetapi mereka mencoba mengangguk. Empu Gandring itu pun kemudian duduk pula di atas rumput-rumput kering. Duduklah, katanya mempersilakan Mahisa Agni dan Mahendra. Mahisa Agni dan Mahendra pun kemudian duduk pula. Terasa suasana yang aneh meliputi dada Mahisa Agni. Pamannya itu telah bertahun-tahun tak ditemuinya, dan kini ketika mereka bertemu, suasananya terasa tidak terlalu akrab, karena persoalan-persoalan yang melingkar-lingkar di dalam hati masing-masing. Meskipun demikian, hati Mahisa Agni merasa berkembang pula. Apabila kelak gurunya tak dapat dicarinya, maka ia menemukan tempat lain untuk mengadu apabila orang-orang yang berhati dengki seperti Empu Sada dan kawan-kawannya datang mengganggunya, mengganggu rencananya membangun bendungan, saluran-saluran air, dan tanah persawahan. Agni, terdengar Empu Gandring itu bertanya. Apakah ibumu sekarang berada di Tumapel? Mahisa Agni ragu-ragu untuk menjawab. Ibunya sedang berusaha untuk selalu menunggui Ken Dedes. Karena itu, sekali ia memandang Mahendra dengan sudut matanya, dan kemudian menundukkan kepalanya. Tetapi Mahendra sama sekali tidak memedulikan pertanyaan itu. Yang sedang berkecamuk di dalam otaknya adalah orang-orang semacam Empu Sada, dan orang-orang lain yang disebut-sebut namanya Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Aku akan mengatakannya kepada guru, berkata Mahendra di dalam hatinya. Mungkin guru telah mengenal mereka itu. Dalam pada itu Empu Gandring agaknya dapat menangkap perasaan Mahisa Agni. Agaknya anak muda itu belum bersedia diajak berbicara mengenai ibunya. Karena itu maka segera pembicaraannya dialihkannya katanya. Agni, apakah kau benar-benar akan membangun sebuah bendungan? Iya, Paman, jawab Agni. Di tempat ini? Iya, Paman. Bagus. Tempat ini adalah tempat yang baik untuk membangun sebuah bendungan. Tebing sungai di sini tidak begitu dalam. Iya, Paman. Kapan akan kau mulai rencanamu itu? Secepatnya, Paman. Bagus. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa jawaban Mahisa Agni terlampau pendek-pendek. Dan terasa bahwa masih ada sesuatu yang tersangkut di dalam perasaan anak muda. Itu. Karena itu maka Empu Gandring untuk sesaat berdiam diri.
Dibiarkannya Mahisa Agni mendapat kesempatan mengatakan perasaannya. Ketika Empu Gandring kemudian berdiam diri sambil mengangguk-angguk, maka bertanyalah Mahisa Agni. Paman, apakah Paman mengenal orang-orang yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Empu Gandring mengerutkan keningnya. Terdengar ia berdesis, dan kemudian berkata, jangan hiraukan mereka. Tetapi orang-orang itu akan dapat berbahaya bagi rencanaku membangun bendungan ini. Jangan hiraukan yang lain-lain. Sekarang bagaimana dengan rencanamu? Apakah kau sudah membayangkan di mana saluran air akan kau buat? Agni, tanah ini akan dapat menjadi tanah yang subur apabila cukup mendapat air. Kalau kau berhasil menaikkan air dari sungai itu, maka daerah ini akan segera menjadi daerah yang sangat ramai. Iya, Paman. Empu Gandring tersenyum. Kembali ia mendengar jawaban itu. Dan kembali Empu Gandring mendengar pertanyaan yang serupa. Paman, mereka pasti tidak akan membiarkan bendungan ini terwujud. Bukan karena mereka berkepentingan atas sungai dan padang karautan, tetapi mereka hanya sekedar ingin menggagalkan usaha ini. Mungkin, sahut Empu Gandring sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Pikiran kemenakannya itu memang bukan suatu gambaran yang dibuat-buat. Karena itu, ia kini tidak dapat menghindar lagi. Semula ia sama sekali tidak ingin berbicara tentang orang-orang yang mengerikan itu. Empu Gandring tidak ingin mempengaruhi rencana kemenakannya terganggu karena gambaran-gambaran yang mencemaskan yang belum pasti akan datang. Tetapi kemudian disadarinya bahwa kemenakannya bukanlah seorang penakut. Tetapi ia hanya ingin membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu maka jawabnya kemudian. Kedua orang itu memang orang yang aneh. Tetapi jangan terlampau kau pikirkan. Mereka adalah orang-orang yang selalu menuruti keinginan sendiri. Mungkin Empu Sada dapat mempergunakan mereka. Tetapi mungkin tidak. Namun seandainya mungkin sekalipun, maka kedua orang itu bukan orang yang perlu terlampau dikagumi. Mereka masih belum melampaui Empu Sada sendiri. Belum dapat menyamai Guru Angger Mahendra, Panji Bojong Santi, dan belum dapat menyamai gurumu, Empu Purwa. Tetapi guru tidak ada di sini, Paman. Empu Gandring tersenyum. Jawabnya. Ia tidak pergi terlampau jauh. Bukankah gurumu mengetahui bahwa kau akan membuat bendungan di sini? Bukankah gurumu tahu bahwa kau berselisih dengan kuda sempana? Ya. Gurumu tahu dengan pasti, siapakah guru kuda sempana meskipun tidak pernah mengatakannya. Gurumu pasti telah memperhitungkan apa yang dapat terjadi di padang karautan ini. Bahkan aku menduga bahwa gurumu kali ini pun tidak melepaskan kau sendiri. Seandainya aku dapat menahan diri sekejap lagi di belakang gerumbul itu, mungkin gurumulah yang akan mencegah perbuatan Empu Sada. Dada Mahisa Agni berdebar-debar mendengar kata-kata pamannya. Tiba-tiba tanpa dikehendakinya sendiri, ia memandang berkeliling. Namun yang dilihatnya adalah tadbir yang hitam mengelilinginya di atas padang rumput yang luas. Beberapa unggok gerumbul tampak tersembul dalam keremangan malam. Selebihnya adalah hitam pekat. Empu Gandring tersenyum. Katanya, nah beristirahatlah. Sementara aku akan bersamamu Agni. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan atas sungai dan padang ini. Sekali lagi dada Mahisa Agni mengembang. Ternyata tanpa dimintanya, pamannya bersedia tinggal beberapa lama di antara orang-orang Panawijen yang akan membuat bendungan untuk mengubah padang karautan menjadi tanah persawahan. Namun sebelum ia menjawab, pamannya tiba-tiba telah menjatuhkan dirinya, begitu saja tanpa alas, berbaring di atas rerumputan yang telah dibasahi oleh embun. Tetapi Mahisa Agni tidak mengusiknya. Dibiarkannya pamannya berbaring dan bahkan kemudian ia berkata kepada Mahendra. Beristirahatlah Mahendra. Mahendra mengangguk, jawabnya. Aku ingin beristirahat. Tetapi besok aku harus sudah menghadap Kakang Witantra kembali membawa jawabanmu, Agni. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tiba-tiba angannya tentang bendungan itu tersentak bergeser kepada putri gurunya, Ken Dedes yang kini berada di Istana Tumapel. Tetapi Mahisa Agni tidak segera menjawab. Terasa jantungnya berdegupan. Matanya jauh terlempar ke dalam kelamnya malam, seakan-akan ingin menembus sampai ke ujung padang karautan. Mahendra pun untuk sesaat berdiam diri.
Tanpa sesadarnya pandangan matanya pun mengikuti arah pandangan Mahisa Agni. Jauh, menghunjam ke dalam kelam. Mahisa Agni berpaling ketika ia mendengar Jinan dan Patalan berdesah dan Sinungsari terbatuk-batuk kecil. Tidurlah, berkata Mahisa Agni kepada mereka. Mereka menganggukkan kepala mereka. Tetapi mereka tetap duduk membeku saling berdesak-desakan seperti orang yang kedinginan. Sejenak kemudian kembali padang itu menjadi sepi. Kembali terdengar angin yang silir mengusap dedaunan, mendendangkan kidung yang melangut. Mahendra, berkata Mahisa Agni kemudian. Sebaiknya kau sampaikan jawabku itu kepada Witantra. Aku mohon maaf kepada aku, bahwa sebenarnya aku tidak perlu datang menemui aku. Biarlah Kendedes membuat keputusannya sendiri. Mahendra menggigit bibirnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya kemudian ia berkata. Apakah keputusanmu sudah bulat? Ya. Apakah kau sakit hati Agni? Apakah kau tidak dapat melupakan peristiwa yang menyakiti hatimu itu? Mahisa Agni terdiam. Dan Mahendra pun terdiam pula. Tetapi dalam pada itu Mahendra telah menemukan kesimpulan bahwa Mahisa Agni tidak akan bersedia mengubah keputusannya. Baiklah kalau demikian, berkata Mahendra di dalam hatinya. Besok akan aku sampaikan jawaban itu. Malam pun kemudian menjadi bertambah malam. Bahkan kemudian menjelang ke akhirannya. Mahisa Agni dan Mahendra masih duduk sambil memeluk lutut mereka. Tetapi mereka tidak berbicara lagi. Mereka mencoba memejamkan mata mereka sambil meletakkan dahi mereka di atas lutut. Ketiga kawan-kawan Mahisa Agni pun kemudian mencoba membaringkan diri mereka masing-masing. Tetapi sekejap pun mereka tidak segera berhasil memejamkan mata mereka. Apabila mereka mencoba juga memejamkan mata mereka, tiba-tiba datanglah berbagai gambaran yang mengerikan mengganggu otak mereka. Seolah-olah berduyun-duyun hantu berdatangan dari segenap penjuru padang rumput karautan. Ketika Mahisa Agni mengangkat wajahnya ditatapnya bintang cemerlang di tenggara, Panjar Asuk. Bintang yang seakan-akan memberinya pertanda bahwa sebentar lagi, Fajar akan memerah di ujung timur. Dan Fajar itu datang terlampau lambat. Seakan-akan Mahisa Agni tidak dapat menyabarkan diri lagi. Berbagai kejemuan telah melanda dinding jantungnya. Padang yang sepi. Bendungan dan saluran-saluran air yang terbayang di pelupuk matanya, semuanya itu seakan-akan telah terbentang di hadapannya. Sawah yang hijau dan air gemericik di parit-parit, melingkari setiap pematang kotak demi kotak. Tetapi Mahisa Agni itu seakan-akan direnggut dari dunia yang penuh dengan harapan dan terdorong ke dalam lembah yang bernafaskan kecemasan dan kegelisahan. Persetan dengan Kendedes, ia mencoba menghentakkan dirinya di dalam hati. Betapa aku mencoba melindunginya, apabila ia telah setuju menjadi istri Tunggul Ametung yang telah membantu melarikannya itu. Tak ada lagi hakku untuk turut mencampuri persoalannya. Ia bukan adikku, bukan sanak bukan kadang. Mahisa Agni itu terkejut ketika ia kemudian melihat Mahendra bangkit perlahan-lahan ia melangkah mencari kudanya sambil berkata. Aku akan melepas pelana kudaku dan memandikannya. Sebentar lagi aku harus sudah kembali ke Tumapel. Mahisa Agni tidak menyahut. Dengan matanya ia mengikuti langkah anak muda itu berjalan ke belakang gerumbul. Kemudian terdengar ia bersiul memanggil kudanya, dan sesaat kemudian Mahendra telah menuntun kudanya menuju ke tepian sungai. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian Fajar yang ditunggunya membayang di langit dengan hamparan warna merah, anak muda itu menggeliat. Ketika ia berdiri ia melihat Mahendra telah datang kembali. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.